Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junanto, NIM 4A 2019 0018. Di sini saya akan menerangkan tentang mata pelajaran Social Entrepreneur. Yang di sini yang saya terangkan adalah tentang CSR, apa itu CSR, apa itu fungsi dari CSR, dan apa tujuan dari CSR itu diadakan. Sekarang ini banyak perusahaan yang kalau menurut saya banyak yang melakukan CSR, tapi sebenarnya apa sih CSR itu? Nah, dalam video kali ini saya akan membahas apa itu CSR dan regulasi yang mengikatnya. Pemahaman terhadap CSR banyak terjadi keliruan, seringkali dimaknai sebagai donasi atau sumbangan perusahaan. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena sudut pandang seperti ini, maka perusahaan seringkali melepaskan dari tanggung jawab perusahaannya. Masyarakat juga kemudian menganggap bahwa CSR itu ya berbagi uang. Nah, di sini letak kesalahan ketika memaknai CSR sebagai donasi perusahaan. Di sini kita coba untuk kita tangkap apa sih sebenarnya CSR itu dan bagaimana regulasi yang mengikatnya. Kalau kita rujuk dari definisi resminya, maka sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab suatu organisasi, bukan hanya sekedar perusahaan. Organisasi itu sangat luas, bisa itu suatu lembaga, institusi, meskipun kalau kita lihat dari CSR-nya itu sendiri, memang CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility. Tapi kalimat corporate itu sendiri secara inti, konteks istilah harfiahnya itu dimaknai suatu organisasi dan korporat berada di dalam organisasi tersebut. Itu secara definisi resminya. Nah, CSR adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari pengelola perusahaan untuk para stakeholder dan pihak lain yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud adalah pemegang saham, karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Tanggung jawab dalam bentuk CSR ini dilakukan oleh perusahaan meliputi kegiatan operasional di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, CSR dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Singkatnya, CSR dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban sosial. Perusahaan yang bertujuan untuk memberikan manfaat pada pihak sekitar dalam bentuk program-program yang bermanfaat. Ya, dilihat dari pengertian tadi di atas tentang CSR, maka CSR itu dilihat sebagai upaya pengelolaan dampak baik secara positif maupun negatif. Di sini setelah kita tahu apa itu CSR, pengertian CSR, maka kita harus tahu fungsinya itu untuk apa. CSR itu fungsinya untuk apa? Corporate Social Responsibility atau CSR, atau yang menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan, adalah komitmen perseroan terbatas atau yang sering kita dengar adalah singkatan PT untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Itu secara globalnya. Di sini saya merinci bahwa fungsi dari CSR tersebut itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan citra positif dan memperkuat brand perusahaan di mata publik. Yang kedua, dapat membuka kesempatan kerja sama baru antara perusahaan dengan pihak lain. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target CSR. Dan yang keempat, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sosial. Itu adalah fungsi-fungsi dari CSR itu sendiri.
Dan CSR perlu memang harus ada dasar hukum yang mendasari CSR yang ada di Indonesia. Dan di CSR itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas UU PT, menyebut Corporate Social Responsibility dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan dasar hukum dari CSR di Indonesia itu, landasan hukum melaksanakan CSR adalah UU PT PP 47 tahun 2012, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Migas, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara atau yang sering kita dengar itu BUMN. Tahun 2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan kegiatan CSR apa. Nah, setelah kita tahu hukum fungsi, maka kita harus tahu kegiatan apa saja kegiatan yang ada di CSR. Apa saja kegiatan yang harus dilakukan CSR itu. Yang pertama adalah cost promotion. Jenis CSR ini bisa kita artikan sebagai suatu upaya perusahaan dalam meningkatkan tingkat kesadaran atas suatu masalah. Dan yang kedua, cost related marketing. Program CSR jenis ini memiliki tujuan untuk terus berkomitmen memberikan sejumlah keuntungan berdasarkan hasil penjualan atau suatu produk tertentu agar bisa mendukung kegiatan masyarakat. Terus kegiatan yang lain itu corporate social marketing adalah CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk kampanye dengan tujuan agar bisa membantu mendukung terjadinya perusahaan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Corporate philanthropy itu selanjutnya adalah CSR ini dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilakukan secara langsung dengan mencairkan dana seperti contoh sumbangan dan pemberian bantuan dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir adalah community volunteering. CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk layanan secara gratis terhadap lingkungan. Contohnya itu dalam bidang ekonomi, itu seperti pengembangan UMKM, pengembangan koperasi simpan pinjam dan usaha dan pemberian modal usaha. Terus dalam bidang kesehatan, contoh dalam bidang kesehatan itu adalah program donor darah, vaksinasi COVID-19 gratis dan pengobatan gratis. Dan bidang lingkungan, dalam bidang lingkungan kita contohkan adalah seperti program pengelolaan limbah, penanaman 1000 pohon dan pembangunan lahan. Itu dalam bidang lingkungan. Dalam bidang pendidikan, pemberian beasiswa, pelatihan, keterampilan, dan seminar di bidang pendidikan. Di bidang infrastruktur, contohnya yaitu pembangunan rumah ibadah, fasilitas umum, dan perbaikan jalan. Dan dalam bidang budaya itu contohnya itu pelaksanaan pegelaran seni, pemberdayaan dan pengembangan seniman dan pelestarian karya seni. Kemudian apa sih manfaat CSR itu sendiri? Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Manfaat CSR untuk perusahaan ada 3, yaitu untuk membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya dengan pihak lain, sebagai suatu media promosi untuk perusahaan, dan juga membuat inovasi baru dalam bentuk program tertentu. Yang kedua, manfaat CSR bagi masyarakat. Untuk masyarakat, manfaat CSR adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek. Lingkungan di sekitar menjadi lebih diperhatikan dan juga lebih terjaga, serta mereka bisa langsung merasakan keuntungan dari program pemberdayaan dan juga pengembangan yang diberikan oleh perusahaan. Dan manfaat CSR bagi pihak lain, program CSR juga untuk pemilik saham, konsumen, dan pemerintah. Untuk para pemilik saham, perusahaan akan memperoleh citra yang positif sehingga bisa menambah kemungkinan adanya investor yang masuk. Untuk konsumen, mereka akan meningkatkan kepercayaannya pada perusahaan. Sedangkan untuk pemerintah, mereka akan terbantu dengan adanya pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program yang terdapat di berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah,
Yang terakhir, CSR juga harus bisa memperhatikan dari sisi kepentingan stakeholdernya, dan setiap perusahaan pasti memiliki stakeholdernya sendiri. Dan selanjutnya, CSR juga harus dimasukkan dalam suatu proses yang integrasi dalam bisnis mereka. Nah, bisnis inilah kunci bahwa ketika kita memaknai CSR artinya bukan sekedar program, aktivitas dan sebagainya. Di sini kita melihat bahwa suatu organisasi atau perusahaan harus berkomitmen. Organisasi atau perusahaan harus juga berintegrasikan dari praktek bisnis mereka dan juga harus memperhatikan dari sisi kepentingan stakeholder mereka. Nah, di sini menjadi poin penting terkait dengan makna CSR itu. Apa sih yang ingin dicapai dari program CSR tersebut? CSR juga harus kemudian diarahkan bagaimana organisasi atau perusahaan bisa mencapai dari sisi pembangunan berkelanjutan. Nah, inilah esensi dari CSR itu sendiri. Artinya tujuan akhir dari CSR itu sendiri adalah mencapai dari tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu. Apakah suatu perusahaan bisa mencobanya atau mencapainya? Semua ini akan tergantung kembali bagaimana komitmen organisasi atau perusahaan tersebut dalam mengoptimisasi dampak positifnya, dan juga bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut meminimalisir terjadinya suatu dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas mereka. Sekarang ini banyak kabar-kabar, berita-berita katanya dari Menteri Kesehatan itu mendapat ini itunya, itu karena mereka tidak bisa memanfaatkan CSR itu dan mengartikan CSR itu sebagai donasi, bukan sebagai penanggung jawab sosial dari suatu perusahaan. Terima kasih. Jika ada yang kurang dari pembahasan ini, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.